Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Johan Akbar Ismail. Saya salah satu dari kelompok UASnya PRI. Ingin menjelaskan salah satu objek atau wisata religi yang ada di salah satu kelurahan di Yogyakarta, yakni makamnya Syekh Jumadil Kubro. Yang mana makam Syekh Jumadil Kubro atau lebih bisa disebut juga petilasan. Karena di sisi lain makamnya Syekh Jumadil Kubro itu diyakini ada di beberapa tempat. Nah, salah satunya ada di Yogyakarta, ada juga di Mojokerto, ada di Semarang, ada di Sulawesi Selatan. Ada juga yang bilang dari semua tempat itu yaitu cuma petilasan. Jadi belum bisa diklaim yang benar itu di mana. Nah, untuk mengenai biografinya Syekh Jumadil Kubro, beliau itu disebut juga bapaknya para wali songo. Nah, awal datang ke Nusantara itu diperkirakan tahun dimana era Majapahit. Bahkan ada juga yang mengklaim bahwa Syekh Jumadil Kubro itu datang ke Nusantara pada zaman Hayam Wuruk. Itu untuk tahun pastinya saya belum mendapatkan sumber jelasnya. Nah, Syekh Jumadil Kubro itu atau nama aslinya Syekh Jamaluddin Husain Al-Akbar. Beliau itu dibesarkan di India. Kalau dari menurut sumber yang beredar itu, beliau itu keturunan ke-10 dari Rasulullah SAW. Dari udah jelas lah silsilahnya dari Al-Husain gitu. Nah, beliau itu kalau untuk pendidikannya itu dia banyak menimba ilmunya itu di Mekah, di Madinah, terus ya di India dulu, ya Pakistan, India. Nah, era datangnya ke Nusantara itu beliau itu menyiarkan agama Islam, ya dia adaptif juga fleksibel pada era itu. Jadi mengusung konsep ketauhidan untuk syiar Islamnya itu. Dan juga Syekh Jumadil Kubro itu kan dia disebutnya itu bapaknya para wali songo. Nah, salah satu putranya itu yaitu Sunan Ampel. Nah, dan yang lain-lainnya gitu yang ada di Jawa Timur. Nah, mengenai Syekh Jumadil Kubro yang ada di Yogyakarta itu, besar kemungkinan bahwa beliau itu meninggalnya itu secara bisa dikatakan moksa lah. Jadi menghilang tanpa wujud lah gitu. Ya maklum, karena mungkin itu hal-hal yang beredar di masyarakat umum secara general. Jadi mungkin karena orang itu orang yang suci, jadi kita juga bisa berspekulasi bahwa orang-orang dahulu itu, orang-orang suci dulu itu kebanyakan yang meninggalnya itu kebanyakan moksa, menghilang tanpa jasad begitu. Nah, salah satunya yang diyakini yang ada di Yogyakarta. Syekh Jumadil Kubro menjadi pencetus yang berhasil mengajarkan sikap toleransi kepada umat Islam. Peran Syekh Jumadil Kubro yang begitu besar menjadikan ia dikenal sebagai orang yang telah merawat tanah Jawa. Ia berhasil membuat banyak bangsawan Majapahit memeluk agama Islam. Syekh Jumadil Kubro wafat pada tahun 1376 dan menurut beberapa sumber, petilasan makam Syekh Jumadil Kubro ada di beberapa tempat, yaitu di Wajo Sulawesi Selatan, Gunung Jali Bojonegoro, Terboyo Semarang, dan juga Turi Yogyakarta. Namun, makam asli terletak di makam Syekh Jumadil Kubro yang berada di Sentorejo, Mojokerto. Banyaknya petilasan peninggalan Syekh Jumadil Kubro menjadikan bukti pentingnya besar khazanah keilmuan Islam yang ada di Pulau Jawa. Karena hal itu, keberadaannya harus dihargai. Salah satu bukti literatur keberadaan Syekh Jumadil Kubro terdapat pada The History of Java pada halaman 127, karya Thomas Stamford Raffles. Buku itu menyebutkan bahwa Syekh Jumadil Kubro berdakwah di Gunung Jati,
sebuah bukit pinggir Bengawan yang kini terletak di perbatasan antara Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Blora. Selain dalam History of Java, sumber-sumber literatur ilmiah yang menyinggung, membahas, dan mencantumkan informasi tentang keberadaan Syekh Jumadil Kubro terdapat pada analisa Abdurrahman Wahid dalam The Passing Over pada tahun 1998 dan ulasan Agus Sunyoto dalam Atlas Wali Songo 2012. Syekh Jumadil Kubro yang disebut dalam buku The Passing Over 1998, Atlas Wali Songo 2012, dan History of Java 1817 merupakan ayah dari Syekh Maulana Ibrahim Asmoro Kondi yang dimakamkan di Tuban. Maulana Ibrahim Asmoro Kondi diyakini berasal dari Samarakan. Syekh Jumadil Kubro menjadi pencetus yang berhasil mengajarkan sikap toleransi kepada umat Islam. Peran Syekh Jumadil Kubro yang begitu besar menjadikan ia dikenal sebagai orang yang telah merawat tanah Jawa. Ia berhasil membuat banyak bangsawan Majapahit memeluk agama Islam. Beliau wafat pada tahun 1376 dan dimakamkan di Trowulan. Ada beberapa makam yang diklaim sebagai makam Syekh Jumadil Kubro. Di antaranya ada di Semarang, Mojokerto, dan lereng Gunung Merapi, Yogyakarta. Kemudian pendapat lain juga mengatakan bahwa makamnya berada di wilayah Wajo, Sulawesi Selatan. Ini dikarenakan beliau terakhir kali ditemukan berdakwah di Goa, Sulawesi Selatan. Lalu bagaimana filosofi makam dari Syekh Jumadil Kubro? Menurut sumber yang saya baca, filosofi tempat ziarah Syekh Jumadil Kubro itu berkaitan erat dengan penghormatan terhadap peran beliau sebagai ulama besar yang menyebarkan Islam di Nusantara, khususnya di tanah Jawa pada masa kerajaan Majapahit. Beberapa poin filosofi dan makna ziarah di makam beliau meliputi karena Syekh Jumadil Kubro dianggap sebagai leluhur dan guru para wali songo, sehingga makamnya menjadi simbol penghormatan atas jasa dakwah dan penyebaran Islam yang beliau lakukan. Makamnya menjadi tempat refleksi spiritual, mengingatkan peziarah akan kefanaan hidup dan pentingnya mempersiapkan bekal akhirat. Ziarah ke makam Syekh Jumadil Kubro juga mengandung nilai penghormatan terhadap karomah dan keturunan beliau yang dekat dengan Nabi Muhammad SAW, menumbuhkan rasa spiritual dan keimanan bagi para peziarah. Lokasi makam yang berada di tempat-tempat yang dianggap sakral seperti di lereng Gunung Merapi, Jawa Timur, Semarang, dan lain sebagainya juga menunjukkan filosofi hubungan antar alam dan juga spiritualitas atas dakwah Islam yang menyatu dengan budaya yang ada di Indonesia. Tradisi haul dan ziarah rutin di makam beliau menjadi sarana mempererat ukhuwah Islamiyah dan mengenang perjuangan dakwah beliau. Secara keseluruhan, tempat ziarah Syekh Jumadil Kubro penghormatan terhadap perjuangan dakwah Islam di Indonesia, mengingat kematian dan akhirat, serta penguatan spiritual dan budaya Islam yang ada di Nusantara. Di sini saya akan menjelaskan tentang nilai kebudayaan pada makam Syekh Jumadil Kubro yang berada di Gunung Merapi. Pertama, ada nilai religius. Makam Jumadil Kubro merupakan tempat ziarah yang diyakini keramat. Ini mencerminkan kehormatan terhadap wali dan ulama. Tradisi ziarah, nyadran atau ngalap berkah. Dua, ada nilai sejarah, yaitu jejak Islamasi Jawa. Makam ini dikaitkan dengan jaringan penyebaran Islam di Jawa dan menjadi simbol penting dalam dakwah Islam. Ada konteks dinasti Demak dan Majapahit. Nama Jumadil Kubro juga muncul di silsilah wali dan bangsawan di masa transisi Majapahit menuju ke Demak. 3. Nilai kearifan lokal. Nilai kearifan lokal merupakan adaptasi Islam dan budaya lokal.
Lalu pemeliharaan tradisi turun-temurun. 4. Ada nilai pendidikan dan moral. Mengajarkan akhlak dan spiritualitas. Ziarah sering disertai dengan pengajian dan refleks moral. Pengenalan sejarah Islam kepada generasi muda. Yang terakhir ada nilai ekologis dan mistis. Letak di Gunung Merapi menambah aura mistis. Kombinasi antara alam dan spiritual memberi nuansa sakral. Kesadaran akan kekuatan alam dan kehidupan spiritual diperkuat dengan narasi-narasi tentang kekuatan gaib dan penjaga gunung. Kesimpulannya, makam Jumadil Kubro di Merapi tidak hanya menjadi tempat ziarah, tetapi juga pusat nilai-nilai budaya yang mencerminkan harmoni antara Islam, tradisi Jawa, sejarah, dan spiritualitas. Ia adalah warisan budaya tak benda yang hidup dan terus dilestarikan masyarakat sekitar. Sekian, terima kasih.